Oke. Oke. Ini mau dimulai kapan, teman-teman? Mau nunggu 30. Mulai aja. Hah? Nggak tahu. Baru 19 soalnya. Guys.
Gimana Asma? Dimulai aja atau gimana Asma? Eh, boleh kali ya? Apa gimana? Udah 25 sih. 2 menit lagi Ya. aja ya? Oh ya, oke. 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 Sekarang sudah 26. Kita mulai aja ya. Ya. Benar jawaban. Iya, Ya, Tasya. mulai aja. Baik, mulai aja. Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban, guys. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kalian nggak bosan ya ketemu aku, soalnya nanti kontemporer aku maju lagi dengan pembukaan yang sama, materi yang berbeda, tapi pasangannya juga berbeda gitu. Ya, oke, kita mulai. Jadi di sini kami kelompok 9 Balagoh akan menjelaskan sedikit tentang Al-Hasr. Nah, saya di sini nggak sendiri, didampingi oleh Syahidah Asma Manina. Bergerak kan guys slide-nya? Iya, bergerak. Nah, terus langsung aja pengertian qasr. Jadi Al-Hasr itu sama aja dengan Al-Qasr. Ya, cuman beda kata aja gitu. Makna Al-Qasr, Al-Hasr menurut bahasa adalah yang memiliki arti menahan. Contohnya dalam firman Allah, hurum maksuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih, tertahan di kemah-kemah. Selain itu juga, Al-Hasr sama dengan pengistimewaan. Bisa juga dikatakan sebagai pengkhususan. Adapun secara istilah, Al-Hasr artinya mengkhususkan sesuatu dari yang lainnya dengan menggunakan adat cara tertentu. Contoh, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan di dunia ini kecuali perhiasan yang menipu daya. Al-Qasr dibagi 4 macam. Yang pertama yaitu maksur, maksur alaih, maksur anhu yang sesuatu yang beradanya di luar yang dikecualikan. Terus yang keempat yaitu adat qasr. Maksur dan maksur alaih termasuk torof atau rukun utama. Dari contoh yang tadi, yang menjadi maksur adalah mataul ghurur. Maksur alaihnya al-hayatud dunya, adat qasrnya ilah dan ma, serta yang menjadi maksur anhunya adalah segala hal lain, segala selain perhiasan yang menipu. Tujuan qasr adalah untuk mengunggulkan kemungkinan yang lain. Terus yang kedua adalah macam-macam qasr. Struktur qasr itu terdiri dari maksur dan maksur alaih. Nah, maksur dan maksur alaih
bisa disebut dengan dua tepi qasar. Qasar pada hakikatnya terdapat dua macam, yaitu qasar mausuf ala sifah, mengkhususkan mausuf atas sifat. Merupakan qasar yang maksumnya termasuk sesuatu yang menunjukkan sifat dan maksur alaihnya menunjukkan sesuatu yang disifati atau mausuf. Mengkhususkan mausuf dengan satu sifat saja, sehingga mausuf menjadi khusus dan meniadakan sifat-sifat yang lain selain sifat itu dalam diri mausuf. Contohnya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Macam yang kedua yaitu qasar sifah ala mausuf, mengkhususkan sifat mausuf. Merupakan qasar yang maksudnya itu menunjukkan mausuf, sedangkan maksur alaihnya menunjukkan sifat. Mengkhususkan sifat kepada mausuf itu saja sehingga sifat menjadi khusus untuk mausuf tertentu dan meniadakan mausuf-mausuf yang lainnya. Contoh, wama Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Jadi Nabi Muhammad itu hanyalah seorang rasul, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai dan lain-lainnya. Gitu. Kemudian qasar ditinjau dari fungsi umumnya itu terbagi dua. Yang pertama qasar hakiki, itu mengkhususkan sesuatu sesuai dengan kenyataannya, tidak digantungkan pada yang lain. Qasar hakiki merupakan qasar yang maknanya secara faktual benar adanya, kapan saja dan di mana saja, abadi dan tidak dibatasi waktu dan ruang, waktu dan atau ruang. Jika antara makna dan esensi dari pernyataan tersebut menggambarkan sesuatu yang sebenarnya. Contoh, tidaklah Mesir itu disegarkan daripada sungai-sungai kecuali Nil, sungai Nil. Pada contoh di atas, yang dipertegas dalam kalimat ini adalah setelah kata ilah, yaitu Nil. Jadi, maksud dari contoh ini yaitu, jadi kalau di Mesir itu tidak ada sumber air selain sungai Nil. Itu berlaku di masa lalu, sekarang, dan akan datang. Dan itu fakta benar adanya. Kemudian qasr idofi adalah dikhususkannya maksur pada maksur alaih dengan disandarkan kepada sesuatu tertentu. Qasr idofi adalah qasr yang maknanya secara faktual dibatasi waktu dan atau tempat tertentu. Informasi yang dikandung struktur kalimat qasr idofi benar adanya. Hanya saja benar adanya itu ketika dihubungkan dengan waktu dan atau tempat tertentu saja, tidak berlaku umum. Contoh, yang sungguh-sungguh hanyalah Ali. Nah, di sini menginformasikan bahwa yang sungguh-sungguh hanya Ali, tapi memunculkan pertanyaan, kapan dan di mana si Ali ini bersungguh-sungguh? Kapannya besokkah, hari ini, kemarin? Gitu. Di mana? Di kelas, di rumahnya, atau di mana gitu? Di tempat lain. Nah, jawabannya bisa jadi bahwa yang sungguh-sungguh memang benar Ali. Dan kesungguhannya itu berlangsung pada tahun ajaran yang lalu, dan itu pun hanya di kelasnya aja. Jika dihubungkan dengan waktu tertentu yang lain, bisa jadi yang sungguh-sungguh itu bukan cuman si Ali, mungkin si Umar gitu ya. Nah, kemudian qasr idofi juga dibagi dengan tiga macam. Yang pertama itu qasr qalbun, qasr qalb. Ialah mentaksis sesuatu dengan suatu perkara pada tempat perkara lain yang menurut pendengar adalah kebalikan dari hukum yang telah ditetapkan. Qasr qalb juga dibagi dua. Yang pertama qasr mausuf kepada sifat seperti ma Zaidun illa alimun. Tiada Zaid itu kecuali orang yang alim. Ini diucapkan, yang diucapkan kepada orang yang menyangka bahwa Zaid itu bodoh. Nah, yang kedua, qasr sifat kepada mausuf. Contoh, mal alimu illa Zaidun. Tiada yang alim kecuali Zaid.
yang diucapkan kepada orang yang menyangka bahwa yang alim itu Umar, bukan Zaid. Kemudian qasr ta'yin, yaitu menentukan sesuatu perkara lain dengan suatu perkara pada tempat lain yang sulit bagi pendengar untuk menentukan salah satunya. Contohnya, qasr ta'yin juga dibagi dua. Yang pertama qasr mausuf kepada sifat seperti al-ardu mutaharrikatun la sakinatun. Bumi itu bergerak, bukan diam. Yang diucapkan kepada orang yang menyangka bahwa bumi itu memiliki dua sifat, diam dan bergerak. Kemudian contoh qasr ta'yin yang kedua adalah qasr sifat kepada mausuf, seperti maqaimun illa zaidun. Tiada yang berdiri kecuali Zaid, yang diucapkan kepada orang yang merasa ragu-ragu mengenai sesungguhnya yang berdiri itu Zaid atau Umar. Terus qasr ifrad yang terakhir, ialah menentukan suatu perkara dengan suatu perkara lain tidak selainnya, menentukan satu saja. Jadi qasr ifrad juga dibagi menjadi dua. Yang pertama qasr mausuf kepada sifat seperti ma zaidun illa katibun. Tiada Zaid kecuali penulis, yang diucapkan kepada orang yang menyangka bahwa Zaid itu mempunyai sifat yang banyak seperti penulis, penyair, dan lain-lain. Dan yang kedua, qasr sifat kepada mausuf, seperti ma katibun illa Zaidun. Tiada penulis kecuali Zaid, yang diucapkan pada orang yang menyangka bahwa penulis itu Zaid, penulis itu Zaid dan Umar. Nah, selanjutnya alat-alat qasr akan dijelaskan oleh teman saya, Syaidah Asma. Iya. Selanjutnya, alat-alat al-qasr. Yang pertama itu innama. Innama merupakan cara qasr yang sering dipakai atau sering kita jumpai setelah nafi dan istisna. Innama di samping merupakan salah satu cara qasr, pada saat yang sama juga merupakan ciri struktur kalimat qasr. Artinya, ketika kita ingin membentuk kalimat qasr, maka di antara caranya adalah dengan menggunakan innama. Contohnya ini ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu saudara. Yang kedua ada nafi dan istisna. Nafi dan istisna ini di samping merupakan salah satu cara qasr, pada saat yang sama juga merupakan ciri struktur kalimat qasr. Dan ketika kita menemukan nafi dan istisna dalam sebuah kalimat, berarti dapat dipastikan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat qasr atau juga disebut uslub qasr. Contohnya, inna hadza illa malikun karim. Ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. In hadza illa malikun karim. Malakun karim. Kemudian, selanjutnya, ataf dengan la, bal, dan lakin. Ataf merupakan lakinna. Ataf merupakan cara qasr yang ketiga, namun jarang dipakai ataupun dijumpai, dan tidak semua huruf atau huruf tertentu saja yang dapat dikatakan sebagai cara qasr. Ataf secara harfiah adalah menyambung. Di antara cara qasr yang lain adalah dengan menggunakan ataf atau menyambung. Mengataf atau menyambung dimaksud adalah mengataf dengan huruf-huruf ataf tertentu saja, yang kemudian membuat sebuah kalimat menjadi kalimat qasr. Perhatikan contohnya, yang ini ada dua ya. Yang pertama ini ataf dengan la, anna muta'allim la mu'allim. Saya adalah pelajar, bukan pengajar. Lalu ataf dengan bal. Ma ana tajirun bal fallahun. Saya bukan pedagang, tetapi petani. Kemudian yang keempat, mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Pada cara yang ketiga ini ada dua pola kalimat, yaitu jumlah ismi dan fi'liyah. Jumlah ismi itu terdiri dari mubtada dan khabar. Struktur standar kalimat bahasa Arab itu yang disebut jumlah ismiyah, posisi mubtadanya berada di awal kalimat. Dan posisi khabarnya berada pada akhir kalimat sebagai penyempurna makna secara keseluruhan. Nah, namun jika dijumpai dalam sebuah kalimat, justru khabar berada di awal, sementara mubtadanya berada di akhir, maka inilah yang dimaksud dengan mendahulukan yang seharusnya dibelakangkan. Contoh pada jumlah ismiyah yang standarnya Allahul
Ada dua, Allahul apa ini? Al-matnu. Oke, nanti ini ulang ya. Kayaknya ada yang belum ditulis. Oke. Nanti maaf ya teman-teman, itu kayaknya contohnya kurang betul, nanti perbaiki. Kemudian pola kalimat fi'liyah adalah pola kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il dan maf'ul, kemudian keterangan. Namun, jika dijumpai dalam sebuah kalimat, ada sebuah kata yang seharusnya diletakkan pada posisi belakang, kemudian justru diletakkan pada posisi depan, maka inilah yang disebut dengan mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Contohnya dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ya sudah teman-teman. Ada yang mau bertanya? Ya mohon maaf masih banyak kekurangan. Ada yang mau bertanya? Udin mau nanya nggak Udin? Umi Adinia? Umi Adinia di mana Umi Adinia? Iya sih, aku mau nanya. Apa? Kan di contoh mana nih? Di contoh yang apa nih, Al-Qasar pertama, bagian-bagian. Bentar.
Nih, ini kan di apa di koser mausuf ala sifat, koser sifat ala mausuf itu kan contohnya ini ya apa ada nggak contoh dari ayat Al-Qur'an? Itu sih. Berarti contoh dari ayat Al-Qur'an, contoh koser mausuf ala sifat sama koser sifat ala mausuf. Jadi kamu minta semua contoh ayat. Enggak, yang koser yang dua aja, dua bagian pertama. Ya, baik. Baik, saudari. Ya. Oke, makasih Tasya Asma. Sama-sama, Adin. Teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Biar kami nampung dan cari gitu sekalian. Kayaknya nggak ada ya, nggak usah lah ya. Pak Bay, Ya, bye-bye. mau itu nanya, Iya, boleh. kan alat-alat hasyar koser tadi kan salah satunya innama, ya kan? Mhm. Ya nggak Pak Bay? Yes, betul. That's right. Nah, apakah setiap innama di dalam Al-Quran itu termasuk koser nggak? Gitu. Ya. Itu aja Pak Bay. Terima kasih. Sama-sama, Ukti.
Halo? Ini udah selesai ya? Halo, Bapak. Belum. Saya mau jawab. Lagi mau Wah, ini jawab, anu. Pak. Lagi apa? Udin. Mau jawab, Pak. Jawab. Udin. Mana Udin? Din? Din, mana Udin? Tasya. Contoh lain kan dari qasr mausuf ala sifah. Iya kan? Iya. Itu yang contoh la ilaha illallah itu di surah Al-Hasr yang Allahu la ilaha illahu Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir. Nah, itu salah satu contoh ayat dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Iya. Nah, terus maksud alaihnya belum dapat. Otakku belum mendapatkan sesuatu. Yang mana satu lagi, Sya? Itu apakah nama semua Mausuf. kata Sifat ala mausuf itu ya? yes. Sifat ala mausuf, yes, betul. Itu di Al-Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul. Itu. Ayat Al-Qur'annya. Ali-Imran ayat 144. Yang kedua. Iya. Yang kedua tadi. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Oke. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Kalau menurut Udin, ayat tersebut itu masuk dalam jenis qasr hakiki atau idofi? Yang mana? Yang Oh, barusan. aku dibalik. Aku ditanya balik ini. Jadi Yang Udin mana? itu siapa sih Udin? Udin, Adin, Pak, sebetulnya Siapa? namanya Adinia. Itu, Adinnya dipanggilnya Pak. Udin. Panggilannya Udin. Udin Panggilan itu sayangnya, cewek Pak. cowok? Karena ada Panggilan Umi. saya, Mbak. Nama dia tuh Umi Adinia. Kan Udin. Umi Adinia gitu, Pak. Oh, jadi Udin. Umi Adinia, Udin. Dia paling ganteng di kelas soalnya, Pak. Gitu. Tinggi saya. Tasya. Astagfirullah, maaf. Iya. Gimana Udin? Bentar, yang mana tadi? Ntar Yang dulu. itu, Itu bener Muhammadin. panggilan sehari-hari Udin. Enggak, Pak. Enggak. Itu teman-teman aja. Aduh. Udin. Gimana, Udin? Apa? Menurut Udin. Jadi dalam ayat tersebut itu terdapat qasr yang masuk dalam jenis qasr idofi karena Muhammad dapat disandarkan pada sesuatu yang lain, yakni Muhammad selain sebagai rasul. Beliau juga merupakan seorang ayah, seorang suami dan lain sebagainya. Begitu, Udin. Halo, Udin. Udin left. Oke. Ya, tadi yang kedua. Yang kedua ini ya, pertanyaan dari siapa tadi? Kak Uti ya? Iya. Dari yang kami baca, ya memang tidak ada yang menerangkan apakah di semua Al-Quran yang ada nama itu masuk ke qasr. Cuman setiap kami mencari contoh, alhamdulillah selalu banyak contoh dari Al-Quran gitu. Gimana, Ukti? Puas dengan jawaban kami? Gimana tadi, Pak Bay? Maaf. Coba Tadi dari Asma. itu. Coba Asma. Iya, ini kan katanya apakah apa tadi nama di semua Quran itu masuknya ke qasr gitu ya? Iya. Bentar.
Jadi yang kita baca memang contoh-contohnya yang kita dapatkan dari Al-Quran itu setiap ada inama itu masuk ke contoh qasar gitu. Adat yang menggunakan kata innama. Contohnya ada innama amwalukum wa auladukum, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Itu salah satu contohnya. Kayak gitu. Nanti coba kita tanya sama Bapak. Makasih pemakalah. Iya, makasih juga. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Kayaknya nggak ada ya. Fadza mau nanya nggak Fadza? Enggak. Pak, kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi. Kami serahkan dengan senang hati dan lapang dada kepada Bapak. Maksud aku tuh keringat dingin Bapak. Oke guys, siap guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah guys, kita hari ini kita ketemu lagi nih dalam materi terkait dengan Al-Hasr. Jadi guys, Al-Hasr itu kan tadi udah dijelasin ya sama Tasya Kamila ya. Ternyata Tasya Kamila itu dia sebuah pohon yang timbul di situ ada akarnya. Nggak Pak, biar saya pede gitu Pak. Jadi gitu biar pede ya. Siap. Kalau nggak ada Kalau ini nggak tuh begitu kayak nggak pede, aduh harusnya pede dong. Kan apa namanya percaya diri itu kan penting gitu. Oke. Makanya saya juga kaget tadi, oh ternyata di kelas 7E itu ada sebuah pohon namanya Tasya. Namanya Tasya siapa? Tasya Makesa. Kenapa Makesa? Muktun itu artinya apa? Muktun, menetap. Apa Pak? Artinya apa Makesa? Kan udah dibilang tuh perkenalan Pak. Ya Allah, saya malu seperti. Iya Pak. Artinya apa artinya? Makesa artinya apa? Artinya Pak, cantik. Hah? Artinya cantik. Artinya cantik. Sumpah. Mau bapakku yang kasih. Tasya Makesa itu Tasya cantik gitu. Ya gitu. Bukan ketahuan seperti saya ini sebenarnya merahasiakan. Artinya biar tuh orang tuh kayak enggak ngejek gitu, kayak enggak julid ya kan enggak Bibah? Oke. Gitu Pak. Iya. Siap. Oke. Guys, jadi kita hari ini ngebahas tentang Al-Hasr ya. Tadi memang sudah dibahas oleh pemakalah dan klasifikasinya menurut saya cukup detail dalam mengklasifikasi apa itu Al-Hasr jadinya. Al-Hasr itu sendiri itu sebenarnya sudah kita pelajari waktu kita belajar tentang Al-Ijaz. Ya, Al-Ijaz kita kenal ada yang namanya Ijazul Hadzf sama Ijazul Qasr. Bagaimana kemudian kita menggunakan gaya bahasa yang dengan menggunakan lafaz-lafaz yang singkat tapi punya makna yang banyak kan begitu, itu namanya ijaz. Dan di dalam ijaz sendiri itu ada pembagiannya, ada ijazul hadzf. Jadi bagaimana kemudian meringkas sebuah ungkapan tapi dengan menghapus beberapa perangkat di sana. Ada yang menghapus fa'il, ada yang menghapus maf'ul gitu ya. Dan lain sebagainya. Loh, kok pohonnya nggak tumbuh lagi? Mana Tasya? Pohonnya tumbuh lagi dong. Iya, baik Pak. OTW Ya. ganti filter lagi. Saya pengen di sini ada kucing-kucingan gitu, nggak bisa saya pakai HP sih. Coba bisa. Saya kasih macan-macanan tuh. Oke. Terus yang kedua ada yang namanya ijazul qasr. Al-qasr itu artinya adalah fokus, tarkiz. Jadi yang diharapkan dari al-qasr itu bagaimana kemudian mukhotob atau lawan bicara. Dalam hal ini kita kan ngomongin tentang Quran ya. Khusus spesial balaghah Quran, bukan balaghah yang lain.
Maka lawan bicara yang ingin Allah itu faham, Allah itu memahamkan mereka, itu bisa lebih fokus kepada sebuah kata atau diksi tertentu, gitu. Maka di sana ada namanya al-qasr bitakdim, tadi sudah dijelaskan juga. Bagaimana kemudian untuk supaya lebih fokus dengan mengedepankan beberapa hal yang seharusnya di belakang dikedepankan. Atau ada namanya al-qasr bidhomiril fasl. Ada al-qasr bil adawat. Nah, ini dia. Al-qasr bil adawat adalah sebuah bentuk qasr menggunakan adat-adat, menggunakan perangkat-perangkat, menggunakan sarana, yaitu huruf-huruf yang tadi. Ada yang disebut innama. Innama itu adatul qasr. Lalu ada yang namanya hurufun nafi ditambah dengan istisna, yaitu illa. Gitu. Itu juga adatul qasr. Ada juga bal, lakin, atof yang lain. Itu juga bagian dari al-qasr. Jadi menggunakan adawat, huruf-huruf qasr itu adalah salah satu bagian dari al-hasr itu sendiri atau al-qasr itu sendiri. Jadi tidak semua al-hasr kemudian menggunakan adawat, menggunakan perangkat-perangkat seperti innama atau menggunakan adat huruf nafi dan istisna gitu. Tapi kan kaidahnya jelas. Maka ini menjawab sebuah pertanyaan yang terakhir tadi. Apakah selalu dalam Al-Qur'an ketika ada innama itu lalu disebut al-hasr? Ya jelas, kaidahnya kan seperti itu. Kaidah dasarnya adalah bahwa innama itu adalah sebuah adawatul hasr. Maka apapun yang menggunakan kata innama, maka itu adalah al-hasr. Tinggal kita lihat pengennya itu fokusnya di mana sih gitu. Karena kan al-hasr itu lebih ke fokus. Pemfokusan atau pengkhususan gitu. Namanya pengkhususkan kan berarti ingin supaya yang dispesifikasi itu, yang dikhususkan itu kan lebih dilihat, lebih nampak, lebih dicerna kan begitu. Nah, terus kok bisa al-hasr itu bagian dari ijaz tapi kemudian dipisahkan sendiri? Memang para ulama balaghah ya, ini kemudian berbeda pandangan. Walaupun berbeda pandangan cuma secara lafzi saja, tidak secara maknawi. Ini pasti kalian memahami itu. Ada memang yang masukkan itu dalam kategori ijaz. Karena kenapa? Karena fokus ijaz itu adalah kan ingin fokus ijaz itu kan ingin meringkas kata. Ringkasan kata yang kemudian bisa lebih tepat dan didengar oleh sami atau mukhotob dan bisa dipahami secara langsung. Tapi dengan kata-kata yang ringkas. Itu ijaznya. Dan al-hasr itu memiliki unsur ijaznya juga. Karena intinya adalah bagaimana memahamkan dengan sebuah gaya bahasa yang sederhana. Gitu. Itu kenapa kemudian al-hasr atau al-qasr masuk dari bagian ijaz. Tapi kemudian al-hasr memang punya dampak yang agak berbeda dengan al-ijaz. Kalau al-ijaz fokusnya di penyederhanaan kata, kalau al-hasr itu fokusnya di tarkiznya, pemusatan lawan bicara agar kemudian lebih fokus di kata tersebut, gitu ya. Jadi akhirnya dia dipisahkan. Al-hasr ya al-hasr dong, karena al-hasr kan tujuannya tarkiz. Tarkiz itu adalah pemfokusan, gitu ya. Kalau al-ijaz fokusnya adalah bagaimana kemudian sebuah kalimat, sebuah ungkapan itu diungkapkan dengan bahasa yang sepadat mungkin, gitu ya. Oke, itu pendahuluannya. Baik, sekarang kita masuk ke konsep dasar al-hasr. Saya minta kawan-kawan yang host itu untuk membuka slide yang saya berikan tadi di mana? Di grup. Karena kalau saya nggak pakai PowerPoint, berarti komputernya memang lagi dipakai sama seseorang. Agak lama ya Pak, bentar ya. Ya,
Siapa yang jadi ininya? Tasya Kamila juga. Si pohon itu, si pohon cantik. Enggak, Pak. Enggak. Tasya bukan host. Oh, Tasya bukan host. Kirain Tasya host. Kak. Wah, ada pohon. Jadi saya Pohonnya sudah tumbuh lagi. Tasya orang asli mana, Tasya? Saya asli. Iya. Bapak tahu bau-bau nggak sih? Bau-bau Sulawesi Tenggara. Buton, orang Wais, Buton. bau-bau. Saya itu pernah ke Kolaka. Ke Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dekat Buton itu, Mi. Iya. Saya tuh pernah di Sulawesi 1 tahun saya. Di Bapak ngapain? Cinjai, Bone. Weh, boleh. Saya pernah menyeberang itu ke Kolaka itu. Jadi Tasya ini Wow. sekarang lagi di bau-bau. Oh, Enggak, Pak. bau-bau. Saya di Ciputat. Loh, bau-bau apa Ciputat? Ya, maksudnya jadi asli bau-bau. Rumah Ah. di Batam, kan? Ah. Kuliah di Ciputat. Jadi sekarang lagi di kos, Pak. Oh gitu, kenapa nggak pulang aja? Pulang aja ke Kendari sana. Enggak, Pak, mahal kali. Mahal kali. Siap. Perjuangan ya jadinya ya. Siap. Hmm? Siap, sudah ya. Al-Qasr. Ini kenapa saya tulis Al-Qasr ya? Padahal pengen saya tulis Al-Hasr. Berarti saya salah apa namanya? Salah apa ya? Salah share. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Pokoknya intinya kalau saya sebut Al-Qasr berarti itu Al-Hasr ya. Baik. Nabda. Al-Qasr artinya adalah takhsis atau tarkiz, pengkhususan atau pemfokusan gitu ya. Kalau Tasya bisa bahasa Arab nggak, Tasya? Enggak, Pak. Bisa sih ya Bisa bahasa nanti. Arab? Bisa sih ya nanti, Pak. Harus bisa bahasa Arab dong, ya nggak? Belajar bahasa Arab. Ya, Pak. Siap. Baik. Yang pertama at-ta'rif. Tadi sebenarnya saya cuma menambahkan saja ya. Lalu sedikit mengklasifikasi, mungkin agak sedikit lebih apa namanya, lebih ringkas lah gitu. Walaupun kemudian apa namanya yang tadi pemakalah sudah sampaikan dan sudah tuliskan, itu bisa dijadikan rujukan insya Allah. Walaupun nanti saya tadi itu melihat apa ya, ada misalkan kata wama Muhammadun illa rasul di kelas ini atau di kelas 7D gitu. Dia menganggap bahwa itu adalah sebuah hasr hakiki. Padahal kemudian sepertinya agak sedikit kurang tepat. Kalau wama Muhammadun illa rasul nanti disebut sebagai hasr hakiki. Karena itu hasr majazi atau idhofi. Baik. Begini. Al-hasr wa yuqalu lahu al-qasru kan gitu ya. Hasr itu disebut juga al-qasr. Apa itu? Fahuwa takhsisu amrin bi akhara bi tariqin makhsusin. Mengkhususkan sebuah hal atau sebuah perkara dengan sebuah metode yang khusus gitu ya. Jadi dia harus punya metodenya. Maka nanti ada pembagian, ada perangkat-perangkat yang bisa kita lihat bagaimana cara untuk memfokuskan. Selanjutnya. Halo, selanjutnya. Baik.
qasr atau hasr dalam ilmu al-balaghah ini harus dipahami ya. Saya selalu kenapa melihat memberikan kalian gitu. Memberikan kalian klasifikasi seperti ini karena saya pengen kalian itu bisa memahami petanya dulu begitu. Kalau kalian tidak memahami peta, bagaimana kalian bisa memahami isi gitu. Maka kalau kalian memahami peta akan lebih sederhana. Baik. Qasr itu atau hasr dia masuk dalam ilmu ma'ani ya, ilmu al-ma'ani. Apa itu ilmu ma'ani Tasya? Ilmu ma'ani adalah ilmu ya. Ayo apa? Dia ketawa. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah, tentang dasar-dasar bagaimana kita mengungkapkan kalam dalam bahasa Arab tapi berhubungan atau punya kaitannya dengan keadaan lawan bicaranya, kan gitu. Lawan bicaranya adalah orang yang cerdaskah? Lawan bicaranya adalah orang yang kemudian perlu banyak penjelasankah? Lawan bicaranya adalah orang yang setara dengan kita cara berpikirnya. Nah, itu harus diperhatikan. Maka dalam bahasa Arab ada disebut ilmul ma'ani. Ilmul ma'ani kemarin kita sudah belajar namanya al-khobar. Apa itu khobar Tasya? Khobar adalah ma yahtamilu sidq wal kadhib. Apa yang kemudian memiliki unsur benar salah. Itu namanya khobar. Itu kan ya, kalam khobar. Kalam khobar memiliki unsur benar salah. Contoh besarnya adalah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah lah, di luar dari jumlah fi'il amr atau fi'il nahi atau ismiyah misalkan ketemu dengan harf tamanni dan harfun nida. Nah, itu bagian dari khobar. Contoh misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalam khobar. Karena kenapa? Itu jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada khobar. Walaupun kemudian kita katakan loh, namanya insya kan kalam yahtamilu sidq wal khobar kan yahtamilu sidq wal kadzib. Apakah Al-Qur'an yahtamilu sidq wal kadzib? Lah, Al-Qur'an itu yahtamilu sidq. Gitu. Al-kadzib lah mustahil. Allah kemudian tidak mungkin berkata yang tidak benar. Hasyalillah. Tapi karena balaghah ini adalah sebuah ilmu untuk mempelajari bahasa Arab, bukan hanya Al-Qur'an saja, dan Al-Qur'an salah satu unsur dari bahasa Arab, makanya kemudian pendefinisiannya al-khobar adalah ma yahtamilu sidq wal kadzib. Atau misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan saya qulus sufaha'u minan nas jumlah fi'liyah, maka itu disebut kalamnya kalam khobar, kalam yang memiliki unsur benar atau salah. Kalau dia mutabiqun lil waqi sidq. Kalau la yutabiqun bil waqi, tidak sesuai dengan realitanya, maka dia bohong gitu. Nah, yang selanjutnya kalam insya. Kalam insya adalah kalam yang la yahtamilu sidq wal kadzib, tidak mengandung unsur benar salah. Dia hanya mengandung unsur dilaksanakan atau tidak. Mau dilaksanakan atau tidak. Contoh misalkan fi'il amr. Kayak contoh begini Tasya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, kan gitu ya. Iqra itu kan fi'il amr. Fi'il amr itu tidak mengandung unsur benar salah, tapi kemudian dia mengandung unsur mau dilaksanakan atau tidak itu perintahnya. Begitu. Itu kalam insya. Atau fi'il nahi atau al-jumlah at-tamanni atau harfun nida, misalkan ketika saya panggil ya Tasya gitu, ya Tasya, wahai Tasya, itu bukan kemudian kalam khobar, itu kalam insya. Kenapa? Tasya mau nengok atau enggak, mau menjawab atau enggak, artinya kan begitu. Itu kalam namanya kalam insya. Baik. Nah, terus ada lagi yang disebut al-qasr atau al-hasr, lalu di bawahnya juga al-fasl, al-wasl, ada al-musawah, al-ijaz, al-itnab. Nah, kemarin kita sudah belajar al-ijaz sama al-itnab. Bagaimana mempersingkat kata dan memanjangkan kata, tergantung dari muqtadul halnya. Keadaan lawan bicaranya bagaimana begitu. Nah, al-qasr al-hasr itu sebenarnya bisa masuk dalam kategori gaya bahasa al-ijaz. Gaya bahasa al-ijaz seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi kemudian al-qasr al-hasr mempunyai sebuah faidah, mempunyai sebuah teknis sendiri. Akhirnya kemudian kenapa kita memfokuskan kepada al-hasr atau al-qasr di luar dari al-ijaz itu sendiri. Begitu ya. Baik, lanjut guys. Nah, oke, ini pembagian al-hasr. Tadi sebenarnya Pak Makala sudah membagi ya al-hasr berdasarkan apa, al-hasr berdasarkan apa dan sebagainya. Tapi kalau saya boleh sederhanakan, al-hasr itu pokoknya dibagi menjadi 3 bagian utama. Al-hasr bi'tibari tarafai. Hasr ketika kemudian dilihat dari sudut pandang 2 torofnya. Apa itu torof? Torof itu 2 unsur utama.
dari sebuah gaya bahasa itu sendiri. Kalau dulu kita belajar tentang tasbih, maka ada yang disebut tarafai tasbih. Ada dua unsur utama tasbih. Apa aja, Tasya? Kamu masih ingat nggak, Tasya? Tarafai tasbih apa aja? Ya, dia senyum-senyum, lupa dia. Tarafai tasbih apa? Nah, kan? Tarafai tasbih ada musyabbah dan musyabbah bih, gitu kan ya? Dua unsur utama tasbih adalah musyabbah dan musyabbah bih. Jadi harus ada musyabbah dan musyabbah bihnya. Walaupun yang lain misalkan ada tasbih atau wajh syibah misalkan tidak disebutkan, tapi musyabbah dan musyabbah bih harus disebutkan. Harus ada di sana, kan gitu ya. Terus ada lagi yang misalkan isti'arah. Isti'arah juga ada musyabbah dan musyabbah bihnya, tapi kemudian mempunyai sebuah istilah yang berbeda. Musta'ar lah sama musta'ar anhum misalkan begitu. Tapi intinya ada sebuah torofnya, dua hal utama yang bisa dilihat. Nah, kemudian akhirnya dalam sisi al-hasr juga mempunyai dua unsur utama, yaitu maksur dan maksur alih. Tadi pemakalah juga sudah menjelaskan tentang maksuran atau adatul qasr, gitu kan ya, dan lain sebagainya. Tapi yang menurut saya yang lebih ringkasnya adalah ada dua unsur utama, yaitu maksur alih dan maksur alaihi dan maksur saja. Itu dua unsur utamanya. Pokoknya harus ada dia. Mau tasbih dengan gaya, mau hasar dengan gaya apapun, pokoknya ada maksud dan maksud. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya hasar itu kan memang ada hal yang dikhususkan dan ada sebuah hal yang menjadi bahan pengkhususan gitu. Ini sebuah objek pengkhususan, ini sebuah subjek pengkhususannya gitu. Nah, itu berarti ada maksud dan maksud alih, harus ada seperti itu. Walaupun tidak perlu ada maksuran, tidak perlu. Ada adatul qasr, tidak perlu juga gitu. Karena kalau misalnya ada adatul qasr, ya contoh misalkan kata-kata tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu kan tidak ada adatul qasr, seperti innama, seperti la, ma, illa kan tidak ada. Tapi itu disebut sebagai al-hasr juga. Berarti kan tidak ada adatul qasr. Maka dua unsur utama al-hasr adalah maksur dan maksur alaih gitu. Nah, hasr berdasarkan dua unsur utama itu dibagi menjadi dua. Hasr mausuf ala sifah, hasr sifah ala mausuf. Yang mana nanti kemudian masing-masing itu memiliki dua unsur utama lagi. Dua pembagian lagi. Ada yang disebut hakiki atau idhofi, dan sifah ala mausuf juga hakiki dan idhofi. Maksudnya hakiki dan idhofi itu seperti apa? Nah, ini pembagian lain sebenarnya dari al-hasr. Al-hasr berdasarkan al-waqi', realitanya. Hasr pemfokusan berdasarkan pemahaman dia itu real atau tidak, nyata atau tidak, atau ada hal-hal yang di luar itu. Atau dalam bahasa lain, kalau misalkan yang hakiki berarti pentakhsisannya itu atau musta'ar alaihnya itu memang cuma satu-satunya. Jadi maksur alaih itu sebagai sebuah hal yang maksur sebagai sebuah sifat yang nanti dimasukkan ke dalam maksur alaih itu cuma satu-satunya. Itu namanya adalah hakiki. Kalau idhofi berarti memang ada hal-hal lain di luar realita yang kemudian ditampakkan. Maka al-hasr berdasarkan al-waqi', kenyataan dari pemfokusan itu sendiri, itu dibagi dua, ada yang hakiki, ada yang idhofi. Idhofi ini istilahnya bukan hanya idhofi saja, tapi al-majazi juga boleh, Tasya. Al-majazi, Tasya. Oke, Tasya? Iya, Pak. Siap, guys. Lanjut, guys. Oke, Guys. contoh misalkan, nanti saya contohkan ya al-hakiki sama idhofi itu seperti apa. Baik. Selanjutnya ada al-hasr berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya lagi. Berdasarkan metodenya, berdasarkan metodenya. Jadi al-hasr berdasarkan metode, cara bagaimana menhasr tersebut, itu kemudian dilihat ada tiga hal utama. Ada yang bitakdim, jadi dengan cara takdim, tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah, bagaimana kemudian yang ingin difokuskan itu dikedepankan. Contoh kayak kata-kata iyyaka na'budu. Nah, itu dalam jumlah fi'liyah itu kan ya. Kalau jumlah fi'liyah iyyaka na'budu gitu. Padahal kalau bisa Allah kemudian mengatakan na'budu iyyaka. Na'budu iyyaka. Kita menyembahmu ya Allah gitu. Engkau iyyaka itu kan jadi maf'ul.
Tapi kenapa iyaka dikedepankan? Karena ingin ada hasr, ada pengkhususan di sana biar kita lebih fokus. Orang itu yang dimaksud adalah iyakanya, bukan na'budunya tapi iyaka ya Allah kan gitu. Nah itu apa namanya at-taqdim atau domirul fasl. Nanti kita jelaskan domirul fasl itu apa. Ada lagi dengan adawat. Nah adawat ini nih jadi satu bagian dari al-hasr, hasrnya dengan menggunakan adawat gitu ya. Jadi hasr itu bukan cuma yang ada innama, yang ada ma'ila doang, bukan. Gitu. Tapi dia salah satu metode dalam menhasr adalah dengan adawat. Gitu ya, Tasya ya? Iya, Pak. Siap. Oke, ini bisa dipahami seperti itu. Nanti kita contohkan. Lanjut lagi, guys. Guys, lanjut lagi, guys. Siap. Nah, ini dia. Dua unsur utama hisr atau hasr atau qasr kayak gitu. Ada maksur, ada maksur alaih. Tadi Tasya menambahkan di situ maksuran sama adatul qasr. Tapi secara ringkasnya menurut saya lagi-lagi namanya dosen itu bukan orang yang paling benar, tidak. Kalian bisa mengkritik, bisa bisa menanggapi, kita bisa berdialektika lah. Karena dunia kampus kan seperti itu gitu. Oke. Jadi apa yang kalian baca dan lain sebagainya, mungkin apa yang kalian pahami tidak seperti itu, ya apa, kita harus bisa berdialektika dan itu penting. Dalam dunia kampus dialektika itu penting. Karena di kampus ini kalian berbeda dengan kalian waktu di pesantren atau gimana gitu. Di pesantren kan masih doktriner gitu kan ya. Sifatnya gitu. Kalau kampus harus dialektis, kalian yang lebih progresif dalam mengembangkan apa yang kalian pahami. Baik. Maksur dan maksur alaih itu menurut saya. Itu maksur itu sesuatu yang dikhususkan. Maksur namanya maksur. Gitu. Yang dikhususkannya ini. Lalu yang terkena pengkhususannya ini gitu. Yang terkenanya apa? Maka disebut maksur alaih. Maka hasr itu intinya adalah maksur alaih. Itu saja sudah. Hasr itu intinya adalah maksur alaih. Karena dia yang terkena pengkhususannya. Jadi kita pengen lebih fokusnya di mana sih? Lebih fokusnya di maksur alaih. Nah, gitu ya. Karena hasr itu intinya ya bagaimana kemudian bisa lebih fokus dan fokusnya itu di maksur alaih. Nanti ada kaidahnya. Mana sih yang disebut maksur alaih? Nah, gitu. Oke. Baik. Kita ambil contoh. Ini ayat Al-Qur'an. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u innallaha azizun ghafur. Azizun ghafur. Innallaha azizun ghafur. Azizun ghafur, gitu ya. Di antara hamba-hamba Allah, hamba-hambanya yang takut kepadanya itu adalah golongan para ulama. Sungguhnya Allah itu maha sayang. Sebentar ya, Nak. Sebentar ya, Nak. Hah? Sebentar ya, Nak. Aduh. Baik. Nah, di situ ada kata-kata innama ya. Ini berarti kalau misalnya kita lihat dari pembagian hasr dari sisi metodenya, ini menggunakan adawat. Karena kita lihat di situ ada kata-kata innama yang sudah dijelaskan juga sama pemakalah. Innama itu adawatul qasr. Baik, gitu ya. Nah, terus yang ingin kemudian difokuskannya di mana? Difokuskannya itu sebenarnya di maksur alaihnya. Di maksur alaihnya. Mana maksur alaihnya? Al-ulama. Ulama. Jadi nanti kaidahnya adalah salah satunya, kalau seandainya dengan adawatul qasr innama, maka maksur alaihnya itu hal yang paling ujung, paling belakang. Gitu. Ini fokusnya kan di ulamanya, bukan yakhsyallahanya. Yakhsyallahanya itu adalah maksurnya. Innama yakhsyallaha. Ada orang-orang yang takut sama Allah. Siapa mereka kan gitu, pengen difokuskan. Oh, itu adalah al-ulama. Maka hasrnya adalah kalimat ulama itu sendiri. Kalau ada innama, maka hasrnya adalah lafaz yang paling ujung. Contoh misalkan innama auladukum wa amwalukum fitnatun gitu kan ya. Betul nggak ayatnya itu? Tasya, betul nggak ayatnya yang saya sebutkan? Iya, Pak, betul. Betul. Berarti fokusnya di mana, Tasya? Amwalukum. Innama. Nama. Innama auladukum wa amwalukum fitnatun. Berarti fokusnya di mana itu? Maksud alaihnya mana? Fitnah.
Nah, maksur alaihnya berarti fitnah, betul. Karena kemudian yang ingin Allah fokuskan itu kata-kata fitnahnya. Nah, fitnah itu salah satu bagiannya adalah gitu, amwal sama aulad gitu. Nah, di sini innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u, itu adalah al-ulama menjadi maksur alaihnya. Baik. Nah, sekarang itu dari sisi metodenya. Terus sekarang dari sisi dari sisi torofainya, torofnya, dua unsur utamanya. Ada dua unsur utama di sini, maksur dan maksur alaih, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari dua unsur utamanya ini, dia masuk dalam kategori apa? Nah, yakhsyallaha itu kan khasyah itu sebuah sifat ya. Khasyah itu sebuah sifat. Yakhsyallaha itu sebuah sifat. Adapun al-ulama itu adalah mausufnya yang disifati. Jadi al-ulama itu adalah yang disifati dengan orang yang memiliki rasa takut gitu. Nah, di sini berarti hasrnya, pemfokusannya adalah memfokuskan sifat yaitu khasyah kepada al-ulama gitu. Jadi yang kemudian maksurnya yang terkena sebuah nilai pengkhususan adalah al-ulama. Maka di sini disebut hasrnya sifat ala mausuf bi'tibari tarafainya. Gitu ya. Baik. Selanjutnya, wama Muhammadun illa rasulun. Wama Muhammadun illa rasulun. Oke. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Di sini kita katakan yang pertama ini al-hasr bil adawat, dengan adawat. Ya, dengan adawat ya. Adawatnya apa aja Tasya? Innama nafi dan istisna nasyid. Terus habis itu ada la, bal, lakin gitu kan ya, sebagai atof. Nah, di sini ada ma dan illa sebagai adatul hasr. Baik. Tapi saya fokusnya di maksur dan maksur alaihnya. Mana maksurnya? Maksurnya adalah kata-kata Muhammad, maksur. Gitu. Jadi yang ingin kemudian yang kemudian ingin fokusnya apa? Rasul. Rasulnya yang ingin difokuskan. Gitu. Karena ini kan sebuah jawaban atas kebingungan atau keraguan orang-orang kafir saat itu tentang Muhammad. Siapa itu Muhammad? Apakah Muhammad memang Tuhan atau bagaimana gitu? Atau seperti apa gitu? Akhirnya dijawab, Muhammad itu Rasul, bukan siapapun. Gitu, bukan seorang Tuhan, bukan Tuhan dan lain sebagainya gitu. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Yang mana dulu itu sebelumnya juga ada rasul seperti itu. Jadi maksud alaihnya adalah rasul. Nah, mana mausuf dan ala sifahnya? Kalau bi'tibari tarafai, maka kita lihat bahwa yang namanya Muhammadun itu disebut mausuf. Muhammadun itu mausuf. Gitu yang disifatinya. Lalu sifatnya adalah rasul. Gitu ya. Mausuf, sifahnya adalah rasul. Maka di sini bisa dikatakan sebagai al-mausuf ala sifah. Gitu. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Al-mausufu ala sifah. Baik. Lanjutnya. Nah, ini belum dalam kategori yang al-waqi'nya ya. Coba ya kita lihat dalam kategori. Sebentar, mohon maaf. Sebentar Siti. Sebentar. Baik. Sebelumnya, tadi kan kita ada pembagian 3 ya. Ada yang bi'tibaril waqi'nya, kenyataannya. Baik, sekarang kita tanya. Ya innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Al-ulama. Nah, kalau di sini kita bisa lihat yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Itu dia hakiki apa idhofi kira-kira? Wa ma Muhammadun illa rasul hakiki apa idhofi? Nah, nanti seperti itu deh. Nanti ada pertanyaan begitu. Nanti kita coba lihat apakah dia hakiki atau idhofi. Coba tapi ke atas dulu deh kalau begitu. Nanti insya Allah terjawab. Katasin Siti, silakan Siti. Baik. Nah, ini perangkat hasr ya. Tadi saya katakan ada adawat. Adawat hasr itu adalah salah satu hal yang dimiliki hasr dalam pentafsiran atau pentaksiran. Ada yang disebut nafi dan istisna. Ketika ada nafi dan istisna, maksur alaih terdapat setelah istisna. Gitu ya. Maksur alaih setelah istisna. Itu kaidahnya begitu. Jadi kalau ada la ilaha illallah, maksud alaihnya setelah illah. Gitu. Wa ma Muhammadun illa rasul, maksud alaihnya setelah rasul, setelah illah. Gitu ya. Kalau innama, maksud alaihnya adalah lafaz yang disebut terakhir. Innama yakhsyallah min ibadi al-ulama'u. Innama auladukum amwalukum fitnatun.
Innama apa lagi? Ya, banyaklah innamanya begitu. Lalu ada apa ini? Innama ana basyarum mitslukum. Innama ana basyarum mitslukum. Nah, begitu. Itu kan juga apa ada kata-kata innama. Itu juga fokus ya. Innama ana basyarum mitslukum. Gitu. Mana yang kemudian apa namanya pemfokusannya? Ana basyarun kan gitu. Innama ana basyarun, basarunnya. Yang kemudian fokuskan basyarunnya. Gitu. Itu yang apa namanya maksur alaihnya jadinya seperti itu. Baik. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Sampai di sini paham nggak? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tasya, ada yang mau tanyakan nggak Tasya? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Oke, lanjut. Oke. Contoh mausuf ala sifah hakiki. Nah, ini hakiki namanya. Hakiki. Mausuf ala sifah hakiki. Oke. Jadi hakiki itu kenapa? Al-waqi. Tergantung realita, real, nyata. Itu benar memang yang satu-satunya. Pentaksisannya itu cuma satu-satunya. Tidak ada hal lain yang kemudian apa namanya menyandarkan apa namanya sifat ini kepada yang lain tuh nggak ada. Gitu. Contoh misalkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kalau ngelihat dari contoh ini gitu. Itu kalau dari bi'tibari dari sisi metodenya. Ini metodenya pakai metode apa, Asya? Apanya, Pak? Metodenya pakai metode apa ini? Metode hasrnya pakai metode apa ini, Asya? Mausuf ala sifah. Nah, kan mausuf ala sifah. Salah. Lupa, Pak. Mausuf ala sifah itu bi'tibari torofnya. Kalau saya tanya kemudian dari sisi dua torofnya, baru kamu jawab itu mausuf ala sifah atau sifah ala mausuf. Tapi dari sisi metodenya apa ini? Siapa yang bisa jawab? Siapa di sini? Soalnya yang paling unik cuma Tasya doang sih. Jadi kelihatan cuma Tasya. Udin, Umi Adinia. Ini metodenya apa? Belum tahu, Pak. Dari tadi saya keluar masuk terus. Ya Allah, keluar masuk mulu. Sian amat. Sinyalnya Ya udah, jelek, Pak. Siti Umi Habibah. Kira-kira ini apa hasar yang mana ini? Yang idofi hakiki itu Pak maksudnya? Idhofiyah hakiki. Bukan secara metode. Metodenya kan tadi dibagi 3. Ada yang dengan cara takdim, ada yang cara dengan bidomiril iya. fasal, ada yang dengan adawat. Ya. Nah, ini Iya, berarti iya. dengan apa ini? Sepertinya yang pertama Pak. Yang mana yang takdim? Bukan dong, dengan adawat dong. Adawat, Pak. Dawat. Iya dong. Karena kenapa? Karena ada la sama istisna, ada nafi dan istisna. Berarti bila adawat gitu ya. Oke ya. Siap. Berarti dari sini kita lihat dengan cara ini bil adawat. Al-hasr dengan menggunakan perangkat ahruful hasr gitu istilahnya. Baik. Itu dari sisi metodenya. Kalau dari sisi tarafnya, mana tarafnya? Nah, kan gitu. Sekarang saya tanya sama siapa nih? Taraf 2 unsur utama dari kalimat ini sebagai hasr, kira-kira yang mana? Ukhti muti'ah. Ya, Pak. Ya, yang mana kira-kira yang 2 unsur utamanya mana? Dari al-hasr ini. Belum nyambung, Pak. Siapa yang bisa jawab? Kira-kira 2 unsur utamanya di mana? Yang mana ini? Allahu Unsur sama utamanya huwa mana? bukan? Apa gimana? Allahu dan huwa. Allahu dengan huwa. Allahu dengan huwa. Kenapa Allahu di sana? Allahu sebagai maksurnya.
Dia kan menggunakan namanya adawat. Berarti memang harus dalam kata apa namanya? Dalam aduh ada Dede. Ada jangan begitu dong. Jadi maksurnya itu adalah Allah. Ini kenapa ya? Kok ada ini nih?